Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Renita Mujil Lestari dengan NIM 2404011200025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendahuluan radioterapi mengenai clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Di sini, sebagai introduction, radioterapi bergas foton eksternal itu bisa dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis terendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Kemudian, menurut laporan ICRU, 050 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam plus 27% dan min 5% dari dosis yang dikirim ke titik resep yang terdefinisi dengan baik dalam target. Kemudian ada volume definition, yang mana definisi volume ini adalah persyaratan untuk perencanaan perawatan 3D yang penting untuk melaporan dosis yang akurat. Ada gross tumor volume atau GTV, ada clinical target volume, ada internal in target volume atau gross tumor volume ini adalah tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat. Kemudian ada CTV ini yang merupakan jaringan yang mengandung GTV. Kemudian ETV adalah CTV ditambah margin internal. Kemudian di sini adalah planning target volume atau PTV adalah konsep geometris yang didefinisikan untuk memilih susunan balok yang sesuai. Kemudian ada clinical target volume atau CTV. Ini mengandung GTV yang dapat dibuktikan atau penyakit yang ganas mikroskopik subklinis yang harus dihilangkan. Kemudian ada organ matrix, di mana organ matrix ini adalah jaringan sehat di sekitar kanker atau tumor yang merupakan organ yang memiliki ambang batas menerima radiasi. Kemudian ada dose specification yang terdiri dari dosis target minimum, yang di sini adalah tujuannya adalah untuk menentukan dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH. Kemudian ada dosis target maksimum dari distribusi DVH. Kemudian ada target rata-rata dosis rata-rata dari seluruh titik target yang dihitung. Kemudian ada titik referensi yang menurut ICRU terletak pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan menggunakan kriteria berikut. Titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat dan harus berada di bagian tengah PTV. Kemudian rekomendasi khusus dibuat sehubungan dengan posisi titik referensi ICRU. Kemudian untuk mengkombinasi sinar tertentu. Untuk sinar tunggal, titik pada sumbu tengah di tengah volume target. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, dan sumbu tengah di tengah antara titik masuk sinar. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata, dan untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan. Kebutuhan data pasien untuk mempertimbangkan umum seperti dimensi pasien yang hampir selalu diperlukan untuk mengukur waktu perawatan, kemudian jenis evaluasi dosis yang ditentukan dengan jumlah data pasien yang diperlukan. Kemudian landmark seperti tanda tulang atau fidusia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Dan data pasien ini dari data pasien ini informasi yang diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi dari yang belum sempurna hingga yang sangat kompleks, yang mana ada dua perencanaan, yang itu perencanaan perawatan 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan kumpulan dari perawatan 3 dimensi ini merupakan kumpulan CT di daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan sesuai dengan yang ditentukan. Biasanya ada 0,5 hingga 1 cm untuk dada, 0,5 untuk panggul, 0,5 cm untuk kepala dan leher. Dan kontur eksternal ini representasi dari kulit atau masker yang dengan imobilisasi. Harus digambar pada potongan CT yang digunakan untuk perencanaan perawatan. Dan kemudian banyak sistem perencanaan perawatan atau contemporary TPS itu gunanya untuk memilih dan untuk mengabaikan ketidakhomogenean yang sering disebut dengan heterogenitas. Kemudian ada perencanaan perawatan 3 dimensi ini seperti digambarkan pada kasus kandung kemih dan rektum yang ada di gambar di samping. Kemudian simulasi perawatannya itu adalah perangkat imobilisasi yang memiliki 2 peran mendasar. Yang pertama itu untuk mengimobilisasi pasien selama perawatan, kemudian yang kedua menyediakan sarana yang handal untuk memproduksi posisi pasien dari simulasi ke perawatan. Kemudian perangkat lainnya yang terdiri dari sandaran kepala itu bisa juga digunakan untuk pemposisian pasien dan imobilisasi dalam radioterapi sinar eksternal.
masker plastik atau masker termoplastik untuk pasien otak dan kepala dan leher. Dan persyaratan data pasien ini terdiri dari perangkat imobilisasi yang memiliki dua peran mendasar, yaitu bentuk eksternal pasien harus diuraikan, kemudian target dan suku harus diuraikan, dan kepadatan elektron untuk setiap elemen volume pada matriks perhitungan dosis harus ditentukan. Kemudian karakteristik perendaman dari setiap elemen volume diperlukan untuk memproseskan gambar. Dan di sini adalah gambar dari simulator itu sendiri, mana simulator pengobatan konvensional dengan foton yang dihasilkan dari tabung sinar X berada dalam kisaran tegang voltage. Kemudian ada lokalisasi volume target dan organ yang berisiko. Lalu ada akuisisi data pasien berbasis komputer tomografi, yang mana memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik, memungkinkan lokalisasi dan definisi tumor yang sangat baik dibandingkan dengan simulasi konvensional. Karena di sini ada simulasi virtual berbasis komputer tomografi juga, yang itu terdiri dari bor yang lebih besar dengan bukaan hingga 85 cm untuk memungkinkan variasi posisi pasien yang lebih besar dan penempatan aksesoris perawatan selama CT scan. Laser ruangan termasuk laser digital dan dapat digerakkan, kemungkinan keposisian dan penandaan pasien. Kemudian ada virtual simulation, yaitu simulasi pengobatan pasien yang hanya dengan berdasarkan informasi CT saja. Kemudian ada digital constructed radiograph atau diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual sebagai data CT scan dari pasien ke dalam film virtual, dan koefisien redaman di sepanjang satu garis sinar memberikan kontinuitas yang analog dan kerapatan optik atau OD pada film radiografi. Kemudian di sini adalah virtual simulation procedure, atau yang pertama adalah penempatan pasien di atas meja simulator dengan posisi yang sesuai dengan untuk perawatan, kemudian penandaan isocenter referensi, kemudian koordinat referensi, yang keempat menentukan isocenter perawatan, kelima penandaan struktur target dan organ, penggunaan DDR dan BAF. Kemudian ada penentuan geometri beam dan pelindung, kemudian ada pertimbangan distribusi dosis, dan penentuan batas lapangan dan desain pelindung. Transfer data ke TPS. Selanjutnya, perbandingan antara simulator konvensional dan CT simulator adalah yang pertama adalah persamaannya sendiri, tujuan identifikasi, terus penentuan lapangan perawatan, pentingnya penandaan center. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, baik CT simulator konvensional ataupun CT simulator biasa. Perbedaan antara CT simulator dan CT simulator konvensional adalah kualitas gambar dan kontras. CT simulator itu sendiri jaringan lunak lebih tinggi sehingga memungkinkan identifikasi volume target dan struktur kritis secara lebih akurat dibandingkan dengan konvensional. Kemudian penentuan lapangan perawatan, penggunaan gambar CT untuk membuat DDR dan EV itu memungkinkan penentuan lapangan perawatan secara virtual tanpa kehadiran pasien, itu lebih memungkinkan yang CT simulator. Kehadiran pasien sendiri itu juga harus hadir dalam setiap pemindaian guna perencanaan bisa dilakukan guna perencanaan lebih lanjut, karena jika menggunakan CT simulator saja itu pasien tidak harus datang. Sedangkan penggunaan simulasi konvensional, pasien harus datang dan berada di meja simulator lebih lama. Kemudian adalah perbandingan simulator dan simulator konvensional lainnya, yaitu adalah fleksibilitasnya. Dan kemudian yang kelima adalah kebutuhan simulator fluoroskopi itu tambahan, yang seperti CT simulator ini kadang memerlukan simulasi fluoroskopi tambahan untuk memverifikasi posisi isocenter dan batas lapangan. Kemudian adalah sedangkan simulasi konvensional ini simulasi fluoroskopi sudah menjadi bagian dari proses yang utama. Magnetic resonance imaging untuk treatment planning, yang mana MRI ini tidak dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi karena beberapa alasan. Yang pertama, dimensi fisik MRI membatasi penggunaan alat imobilisasi, tidak ada sinyal tulang, kemudian tidak tersedia informasi kepadatan elektron, kemudian rentan terhadap artefak. Yang selanjutnya adalah pembahasan clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy part 2. Kurva isodosis adalah garis yang menghubung titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Dan kurva isodosis ini biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau di isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi.
Kurva isodosis pada kontur transversal pasien. Kurva isodosis pada berkas foton 6 MV yang dinormalisasi Zmax. Kendala filter wedge dengan bahan berupa potongan tim atau baja. Kemudian ada motorized wedge terintegrasi di unit perawatan, kemudian ada dynamic wedge, gradasi intensitas dibuat dengan menutup rahang atau kolimator. Wedges atau bagian-bagian dari wedge atau heel atau tool merupakan bagian tebal dari wedge dan dosis rendah berada di bawah bagian ini. Kemudian ada wedge factor, itu adalah rasio dosis kedalaman tertentu. Biasanya ada Zmax di mana sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Dan fungsi ini digunakan untuk perhitungan monitor unit atau MU untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar X yang disebabkan oleh wedge. Dan faktor yang mempengaruhi WF adalah kedalaman dan ukuran bidang. Dan penggunaan utama wedge ini adalah untuk kompensasi permukaan miring dan perawatan resi rendah. Dan bolus dan filter kompensasi. Dan bolus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh dan ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan dosis di permukaan kulit, dan yang kedua adalah menggantikan jaringan yang hilang. Dan filter kompensasi ini merupakan material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit. Biasanya terbuat dari logam seperti timbal. Filter ini dapat memproduksi gradien dosis dalam dua dimensi, dan semakin dekat filter ke sumber radiasi, semakin kecil ukurannya. Perbedaan antara bolus dan filter kompensasi. Kalau bolus ini menghilangkan efek pelindungan kulit, sedangkan kalau filter kompensasi mempertahankan efek pelindungan kulit. Dan proses pembuatan bolus ini lebih mudah dan cepat, sedangkan filter kompensasi ini rumit dan pembuatan yang khusus. Koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Yang pertama adalah dengan menggunakan pergeseran isodosis. Nah, metode sederhananya itu disebut metode pergeseran isodosis, yang digunakan tidak adanya pendekatan terkomputerisasi untuk merencanakan kontur ini secara manual, seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian yang kedua adalah metode koefisiensi atenuasi yang efektif. Metode kedua ini merupakan faktor koreksi yang dikenal dengan koefisien atenuasi efektif, yang mana X adalah kedalaman jaringan yang hilang, kemudian M adalah koefisien atenuasi jaringan untuk energi tertentu. Dan yang ketiga adalah metode rasio jaringan udara, yang mana dinyatakan dalam rumus CF di bawah. Dan metode ini didasarkan pada hukum atenuasi juga, tapi untuk memperhitungkan kedalaman titik perhitungan dan ukuran lapangan. Dan yang keenam adalah koreksi ketidakhomogenan jaringan. Nah, ketidakhomogenan jaringan ini juga disebut dengan heterogenitas. Yang pertama adalah rasio jaringan udara, dan metode ini tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan, tapi mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral, seperti yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah metode hukum daya Bato, yang memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Yang ketiga, ada metode radiasi jaringan udara ekuivalen, yang merupakan parameter ukuran medan dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif. Kemudian, berfungsi untuk mengoreksi posisi geometris ketidakhomogenan terhadap titik perhitungan. Dan yang keempat adalah metode pergeseran isodosis. Kombinasi balok dan aplikasi klinis. Yang pertama adalah pembuatan dan normalisasi. Distribusi dosis yang beberapa balok dapat dinormalisasi menjadi 100%. Hal ini diimplikasikan bahwa setiap berkas memiliki bobot yang sama, dan pasangan terjepit pada normalisasi Zmax berbobot 100/50%. Akan menunjukkan satu balok dengan isodosis 100% pada Zmax dan yang lainnya dengan 50% pada Zmax. Dan jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris. Yang pertama adalah teknik SSD, tetap memerlukan pemindahan pasien sehingga kulit berada pada jarak yang benar untuk setiap orientasi sinar. Teknik isosentris memerlukan penempatan pasien sedemikian rupa sehingga target biasanya berada pada isosentris. Sinar paralel berlawanan. Beberapa sinar koplanar Sinar paralel berlawanan ini mengatasi kesulitan penurunan radiasi dosis pada masing-masing sinar, dan kedua ada penurunan dosis kedalaman pada suatu berkas terkompensasi sebagian. Dan banyak lokasi anatomi seperti lesi paru, lesi kepala, dan leher dapat diperlukan secara memindai dengan sinar-sinar yang berlawanan secara paralel. Kemudian ada beberapa sinar koplanar. Koplanar dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan 2D pada satu bidang. Penggunaannya ini menggunakan dosis yang lebih tinggi dan daerah perpotongan sinar.
Ada teknik rotasi yang menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi dengan dosis tinggi di dekat isosentrum, tapi juga menyinari lebih banyak jaringan normal dengan dosis yang lebih rendah. Sehingga teknik ini berguna untuk kasus lesi prostat, kandung kemih, leher rahim, dan hipofisis, terutama untuk meningkatkan volume. Dan karena beberapa sinar koplanar ini muncul dari sudut meja yang tidak standar yang digabungkan dengan angulasi gantry. Dan sinar koplanar ini paling sering digunakan untuk perawatan otak serta penyakit kepala dan leher, di mana volume target sering dikelilingi oleh struktur kritis. Pencocokan bidang. Pencocokan bidang ini pada kulit adalah teknik penyambungan bidang yang paling mudah karena divergensi sinar. Hal ini akan menyebabkan overdosis jaringan yang signifikan pada kedalaman dan hanya digunakan di daerah di mana toleransi jaringan tidak terganggu. Treatment Plan Evaluation. Nah, treatment evaluasi rencana perawatan setelah perhitungan dosis dilakukan oleh dosimetri atau fisikawan medis pada komputer atau dengan tangan ahli onkologi radiasi mengevaluasi rencana tersebut. Yang pertama adalah beberapa poin penting dalam target volume. Kemudian ada 3 array 3D, yang mana alat-alat ini digunakan untuk mengevaluasi distribusi dosis yang direncanakan. Kurva isodosis, bidang ortogonal, terus statistik distribusi dosis, kemudian DPH diferensial, kemudian DPH kumulatif. Dan ada penjelasan tentang kurva isodosis kembali. Terus ada bidang ortogonal dan permukaan isodosisnya itu sendiri dapat dilihat seperti gambar di samping. Statistik dosis. Dosis yang dapat dihitung itu termasuk pada dosis minimum pada volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, dan dosis yang diterima paling sedikit yaitu 95% dari volume. Dan volume yang diradiasi minimal 90% dari dosis yang ditentukan. Dua statistik berakhir hanya relevan untuk turun volume target, yang mana statistik dosis organ berguna dalam pelaporan karena lebih mudah dimasukkan dalam tubuh pasien dibandingkan DVH. Histogram, dosis, volume. Rencana pengobatan 3D mencakup distribusi dosis melalui matriks titik 3D pada anatomi pasien. DVH mengerangkum informasi distribusi dosis 3D dan merupakan alat yang kuat untuk evaluasi kuantitatif rencana pengobatan, di mana utama DVH adalah hilangnya informasi spasial akibat kondensasi data saat DVH dihitung. Dan jenis-jenis histogram dosis volume. Histogram dosis volume langsung ini untuk membuat DVH langsung, dan histogram dosis volume kumulatif sebagai berikut. Alasan tampilan DVH kumulatif lebih populer karena komputer menghitung volume target atau struktur kritis yang menerima setidaknya dosis tertentu dan memplot volume ini atau persentase volume dengan versus dosis. Semua plot DVH kumulatif dimulai pada 100% volume untuk 0 Gray dan karena seluruh volume setidaknya tidak menerima dosis. Contoh grafik DPH, di sini ada evaluasi pengobatannya itu memverifikasi portal pengobatan, pada melakukan dosimetri in vivo menggunakan TLD atau dosimeter, thermoluminescence, dan detektor lainnya. Kemudian ada evaluasi pengobatan menggunakan port film, yang mana ini merupakan jenis film emulsi yang sering digunakan dalam amplop kertas kedap cahaya yang dapat ditempatkan pada pancaran radiasi di luar pasien. Dengan cara menggunakannya itu 2 cara, yang pertama lokalisasi, yang kedua adalah verifikasi. Port film ini dapat diambil dengan 2 teknik, yaitu paparan tunggal dan paparan ganda. Dan di sini ada online portal imaging. Online portal imaging ini detektor radiasi yang dipasang pada linek dan dapat mentransfer informasi detektor yang menghasilkan gambar berbasis komputer dengan kualitas beragam. Saat ini, sistem ini meliputi detektor fluoroskopi, kemudian ada detektor ruang ionisasi, dan detektor silikon amorf. Treatment time and monitor unit calculation. Ada teknik SSD, short to skin distance, ada teknik isosentris, dan perbedaan antara kedua teknik ini adalah menghasilkan distribusi dosis yang diatur oleh PDD, sedangkan teknik isosentris ini menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau Tissue Maximum Ratio. Dan prosedur untuk kalibrasinya sendiri diukur dalam phantom air, kemudian diukur dalam sumbu tengah sinar radiasi, dinyatakan untuk titik P pada kedalaman dosis max, diukur dengan bidang 10 kali 10, kemudian diukur pada unit nominal SSDF, umumnya 100 cm. Perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk
pengaturan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Gambar distribusi isodosis SSD tetap untuk 3 bidang perawatan prostat. Sebagai berikut perhitungannya, dan di sini ada perhitungan untuk unit dan waktu untuk perawatan pengaturan isosentris. Dan normalisasi distribusi dosis ini didefinisikan sebagai proses pengalibrasi atau penyesuaian dosis radiasi sehingga sesuai dengan target dosis yang diinginkan. Distribusi dosis ini dapat dinormalisasi dengan berbagai cara yang berbeda. Yang pertama adalah jika distribusi dosis dinormalisasi menjadi 100%, pada isosentrum penyesuaian harus dilakukan pada perhitungan saat menghitung kontribusi dosis relatif ke isosentrum dari setiap berkas. Untuk contoh isosentris di atas, yang pertama, nilai isodosis di pusat isosentris hanyalah jumlah bobot absolut setiap berkas. Jika distribusi dosis dinormalisasi menjadi 100% di isosentrum dengan dq 200 centigrade dan nilai isodosis resep 100%, maka kontribusi relatif untuk berkas A adalah sebesar sebagai berikut. Pencantuman parameter dosis keluaran dalam distribusi ini harus fungsinya untuk TPS sendiri adalah untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi yang memengaruhi output berkas. Garis isodosis adalah garis yang gambar distribusi dosis menggambarkan menunjukkan lokasi-lokasi yang menerima dosis radiasi yang sama. Dan perhitungan waktu perawatan untuk unit orthovoltage dan cobalt 60 ini sendiri dilakukan dengan cara yang sama dan pada seperti pada mesin foto dengan tegangan tinggi yang dikeluarkan seperti pada Linex. Untuk Linex sendiri adalah satuannya adalah centigrade per monitor unit, sedangkan untuk unit cobalt itu sendiri yaitu satuannya adalah centigrade per menit. Sini ada membahas tentang berkas elektron, fisik, dan aspek klinis. Distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air dinyatakan sebagai berikut. Kemudian kedalaman persentase dari sumbu pusat berkas elektron kurva menunjukkan karakteristik sebagai berikut, di mana dosis permukaan relatif tinggi yaitu 80 hingga 100% dan dosis maksimum terjadi pada kedalaman tertentu disebut dengan Zmax. Dan di luar Zmax, dosis turun dengan cepat dan mendarat di bawah dosis tingkat rendah yang disebut dengan Bremsstrahlung tail. Kemudian interaksi kolom di sini ini diklasifikasikan sebagai berikut: ada tabrakan elastis, tabrakan tidak elastis, tabrakan elastis dengan elektron orbital atau menyerap, kemudian tabrakan elastis dengan inti atom penyerap. Atom penyerap dapat diionisasi melalui dua jenis tabrakan ionisasi, yaitu tabrakan keras di mana elektron orbital dikeluarkan mendapatkan cukup banyak energi untuk dapat mengionisasi atom itu sendiri, sedangkan tabrakan lembut di mana elektron orbital yang dikeluarkan memperoleh jumlah energi yang tidak mencukupi untuk dapat mengionisasi materi pada sedangkan tabrakan elastis dapat antara elektron yang datang dan inti atom penyerap menghasilkan yang pertama adalah perubahan arah gerak elektron yang datang, kemudian ada kehilangan energi yang sangat kecil, di mana elektron yang datang kehilangan energi kinetik melalui tindakan kumulatif dari beberapa peristiwa hamburan. Setiap peristiwa ditandai dengan kehilangan energi kecil ya. Dan hukum kuadrat terbalik ini atau inverse square law digunakan untuk perbedaan SSD kecil dan SSD nominal untuk membuat koreksi pada laju dosis yang diserap pada Zmax pada pasien untuk variasi celah udara antara permukaan pasien yang sebenarnya dan SSD nominal. Begini adalah hukum atau persamaan rumus dari hukum kuadrat terbalik. Konsep jangkauan sendiri ini dikelilingi oleh medan kolom partikel bermuatan dan saat mereka menembus ke dalam penyerap menghadapi banyak interaksi kolom dengan elektron di mana orbital dan inti atom itu menyerap. Dan definisi rentang partikel yaitu rentang CSDA yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Untuk rentang CSDA ini adalah kuantitas yang dihitung mewakili panjang jalur rata-rata di sepanjang lintasan elektron. Kisaran CSDA bukanlah kedalaman penetrasi sepanjang arah yang ditentukan ya.
Kemudian beberapa definisi rentang lain yang digunakan untuk berkas elektron. Rentang maksimum Rmax ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana ekstrapolasi ekor kurva dosis kedalaman sumbu tengah bertemu dengan latar belakang Bremsstrahlung. Kemudian kedalaman R90, R80, dan R50 didefinisikan sebagai kedalaman kurva PDD elektron di mana PDD di luar kedalaman dosis maksimum mencapai nilai masing-masing yaitu 90%, 80%, dan 50%. Dan RP ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung yang diplot melalui bagian paling curam dari kurva dosis kedalaman elektron yang berpotongan dengan garis ekstrapolasi ekor Bremsstrahlung. Dan RQ ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung melalui titik refleksi dosis berpotongan dengan tingkat dosis maksimum. Wilayah penumpukan. Wilayah penumpukan untuk elektron balok seperti untuk berkas foton adalah wilayah kedalaman antara permukaan hantu dan kedalaman dosis maksimum Cmax. Kemudian dosis permukaan untuk megavoltage berkas elektron relatif besar yaitu sekitar 70%, 75% dan 95%. Berikut adalah distribusi dosis luar Zmax. Kontaminasi Bremsstrahlung berkas elektron bergantung pada energi berkas elektron dan biasanya kurang dari 1% untuk 4 berkas elektron dan kurang dari 2,5% untuk 10 berkas elektron. Kurang dari 4% untuk 20 berkas elektron megavolt. Parameter dosimetri berkas elektron, yang mana spektrum berkas elektron sangat kompleks, dipengaruhi oleh medium yang disinari. Yang pertama ada tepat sebelum keluar, kemudian energi elektron terdegradasi secara acak ketika elektron melewati jendela keluar, foil hamburan, ruang ionisasi, transmisi, dan udara. Seperti yang digambarkan dalam gambar berikut, merupakan spektrum berkas elektron yang bergantung pada titik pengukuran dalam sinar. Parameter dosimetri berkas elektron bisa adalah parameter dosimetri berkas elektron yang dinyatakan dengan rumus E0, dan Harder juga telah menunjukkan bahwa energi yang paling mungkin untuk EKZ dan energi rata-rata EZ berkas elektron pada kedalaman Z pada fantom atau pasien dengan menurun secara linier dengan Z. Sebagai berikut. Kemudian pengukuran PDD pada berkas ini menggunakan ruang ionisasi. Kemudian jika digunakan, sinyal ionisasi ini dioda mewakili dosisnya secara langsung. Kemudian jika menggunakan film, kurva karakteristik atau kurva H dan D untuk film yang diberikan harus digunakan untuk menentukan dosis terhadap kerapatan film. PDD untuk medan elektron kecil, untuk ukuran medan yang menurun ketika sisi medan menurun hingga di bawah nilai 1 Rp. PDD untuk insiden miring sebagai berikut. Parameter dosimetri bekas elektron dengan faktor keluaran. Nah, faktor keluaran ini untuk energi elektron dan ukuran medan yang diberikan. Dengan ukuran aplikator elektron itu sendiri, pada umumnya pada SSD nominal adalah melingkar dengan diameter 5 cm dan persegi dengan ukuran 10x10, 15x15, 20x20, dan 25x25. Bidang persegi ini yang ditentukan oleh aplikator tidak akan cukup melindungi semua jaringan normal dalam sebagian besar situasi klinis. Alasan ini yang menjadikan glukolimasi yang dibuat untuk menggunakan timbal sebagai panduan titik referensi yang dimasukkan dalam ujung aplikator untuk membentuk satu bidang. Parameter dosis berkas elektron dengan rentang terapi serta profil dan rasio dari luar sumbu yang dinyatakan dalam sebuah grafik di bawah. Nah, kedalaman tingkat dosis 90 atau R90 ini di luar Zmax didefinisikan sebagai rentang terapi untuk terapi berkas elektron, dan kedalaman R90 ini harus juga memungkinkan ketepatan dengan margin perawatan distal. Kerataan dan simetri. Nah, kerataan dan simetri ini spesifikasinya untuk kerataan yaitu itu ada sendiri. Yang pertama adalah jarak antara tingkat dosis 90 dan tepi berkas geometris tidak boleh melebihi 10 mm
Dan kemudian nilai maksimum dosis yang diserap dimanapun dalam wilayah yang dibatasi oleh kontur dosis 90% tidak boleh melebihi 1,05 kali dosis yang diserap pada sumbu berkas pada kedalaman yang sama. Pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron, spesifikasi, dan pelaporan dosis. Sebagai berikut, pada pertimbangan klinis itu dinyatakan dalam sebuah kurva gambar 8.4 dan kurva isodesis ini sendiri dapat direpresentasikan sebagai mana yang tertera pada gambar 8.7 dan pertimbangan kurva isodesis sendiri ini adalah istilah penumbra yang mana mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi di mana laju dosis berubah dengan cepat sebagai fungsi dari jarak dari sumbu pusat berkas. Dan penumbra fisik berkas elektron ini dapat didefinisikan sebagai jarak antara dua kurva isodos tertentu pada kedalaman tertentu. Dan penumbra yang didefinisikan dengan cara ini adalah fungsi kedalaman yang bervariasi dengan cepat. Ada penentuan medan, itu ada aplikator elektron, perlindungan dan potongan, kemudian perlindungan internal. Dan koreksi permukaan tidak rata ini didefinisikan pada persamaan sebagai berikut. Bolus, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa bolus merupakan bahan yang setara dengan jaringan, yaitu dinyatakan seperti gambar di samping. Dan koreksi homogenitas ini juga sudah dijelaskan pada persamaan sebelumnya. Dan di sini adalah hubungan dari depth atau kedalaman dengan persen depth dose atau persen dosis kedalaman. Dan di sini ada efek perturbasi sebaran atau edge yang didefinisikan jika sinar elektron mengenai antarmuka antar dua bahan secara tangensial atau pada sudut miring yang besar, perturbasi sebaran yang dihasilkan akan mempengaruhi distribusi dosis di antara permukaan. Bahan yang densitas lebih rendah akan menerima dosis yang lebih tinggi akibat peningkatan penyebaran elektron dari sisi dengan densitas yang lebih tinggi ini. Kemudian ada sebagai berikut, elektron terapi treatment planning. Dan di sini adalah membahas tentang kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton adalah konteks ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk radioterapi. Dan berkas elektron digunakan juga dalam radioterapi yang terutama untuk pengobatan kanker atau tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Sedangkan radioterapi modern ini dosis yang sangat akurat yang direkomendasikan RCRU untuk mencapai akurasi plus minus 5% dalam dosis tumor. Teknik kalibrasinya sendiri ada 3, kalimetri, dosimeter Fricke, dan dosimetri ruang ionisasi. Dan energi rata-rata perpasangan ion udara atau wear per E ini dinyatakan sebagai berikut. Dan penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis ini, kalibrasi langsung ada kalibrasi rongga, kalibrasi ionisasi rongga, kemudian ruang ekstrapolasi tertanam fantom. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi, ini prinsipnya cukup sederhana, yang 3 komponen utama. Yang pertama adalah ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Ruang ionisasi ini sebagai berikut. Dan ruang ionisasi terdiri dari 3 elektroda, yaitu elektroda polarisasi, pengukur, dan pelindung. Dan ruang ionisasi ini secara rutin dikalibrasi ada 2 jenis, yaitu ruang silinder dan ruang plat paralel yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Kemudian elektrometer dan power supply fantom. Nah, fantom sendiri ini merupakan air adalah salah satu material fantom standar untuk pengukuran dosimetri sinar foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri sering dilakukan pada material padat yang lebih praktis seperti polystyrene, lucid, plastik ekuivalen jaringan A150, kemudian solid water, ada solid water and plastic water, ada spiritual water, dan menyeru air dalam 3 parameter. Yang pertama kerapatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Pada fantom, kemudian ada rumusnya, ada fantom sendiri itu sendiri direkomendasikan sebagai bahan air adalah salah satu bahan rekomendasi pembuatan fantom.
Koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Yang pertama, yang mempengaruhi adalah suhu, tekanan, kelembapan, kedua, tegangan dan polaritas, ketiga, arus bocor ruang, dan keempat, efek stem. Efek suhu, tekanan, dan kelembapan dinyatakan dalam rumus 9.5, 9.6, dan 9.7. Dan efek tegangan ruang atau koreksi rekombinasi atau kesat, ini kehilangan muatan dalam ruangan disebabkan oleh rekombinasi ion. Kelebihan muatan disebabkan oleh penggandaan muatan dan kerusakan listrik. Seperti itu, ini adalah kurvanya. Dan di sini adalah dalam saturasi, semua muatan yang dihasilkan oleh radiasi dikumpulkan dan langsung menghasilkan kesat dan isat untuk digunakan dalam protokol dosimetri. Ketika ruangan digunakan dalam bawah saturasi, beberapa muatan yang dihasilkan oleh radiasi sebenarnya bergabung kembali dan hilang menjadi bagian dari sinyal dosimetri. Di sini ada general recombination, ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah general recombination, initial recombination, dan ionic diffusion loss. Kemudian ada 3 kategori radiasi pengion yang ditempatkan. Yang pertama ada continuous radiation, yaitu sinar kobalt dan sinar X auto voltage. Kemudian ada pulse beam, berkas sinar X linek. Kemudian ada scan pulse beam, pindai. Itu adalah rumusnya. Dan arus bocor atau chamber. Yang ketiga, itu arus bocor intrinsik, arus bocor akibat radiasi, dan arus kabel palsu. Dan arus bocor chamber ini, efek batang adalah efek samping dari batang penyangga. Dan efek hambur batang, ada juga efek kebocoran batang. Dan penentuan dosis yang diserap itu menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi dengan protokol berbasis dosis serap, ya, dan protokol berbasis karma udara. Protokol dosimetri berbasis karma udara ini dengan urutan yang pertama koefisien kalibrasi udara, kemudian ada dosis serapan terhadap air yang ditentukan menggunakan hubungan Bragg-Ray yang dinyatakan pada persamaan 9.18 dan 9.20. Kemudian ada dosis serap untuk protokol berbasis air yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Dan di sini adalah mekanisme atau langkah-langkah untuk protokol berbasis air. Dan stopping power ratio ini digunakan untuk ruang ionisasi yang didasarkan pada prinsip Bragg-Ray yang menghubungkan dosis serap pada titik di medium air dengan dosis serap rata-rata dalam detektor. Dan prinsip ini mengasumsikan bahwa flux elektron di detektor sama dengan di medium yang tidak terganggu. Penyimpanan dari perilaku ideal Bragg-Ray dikoreksi dengan faktor gangguan. Stopping power ratio ini berlaku untuk spektrum elektron di titik yang diminati. Kemudian di sini ada ionization chamber based dosimetry system, yang mana ionization chamber based dosimetry system ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, kemudian elektrometer, dan catu daya. 3 elektroda, dan kalibrasi berkas foton dan elektron. Ini ada 3 elektroda juga, yaitu ada polarisasi, pengukur, dan pengaman. Dan 2 jenis ruang ionisasi itu ruang silinder dan pelat paralel. Elektrometer dan power supply ini merupakan bentuk dari ruang ionisasi yang digunakan di radioterapi. Kemudian ada phantom, ada ZF. Sekian pernyataan dari saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Renita Mujil Lestari dengan dengan NIM 2404011200025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendahuluan radioterapi mengenai clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Di sini sebagai introduction,
radioterapi bergas foton eksternal itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Kemudian menurut laporan ICRU, 0,50 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam plus 27% dan min 5% dari dosis yang dikirim ke titik resep yang terdefinisi dengan baik dalam target. Kemudian ada volume definition, yang mana definisi volume ini adalah persyaratan untuk perencanaan perawatan 3D yang penting untuk melaporan dosis yang akurat. Ada gross tumor volume atau GTV, ada clinical target volume, ada internal in target volume atau gross tumor volume ini adalah tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat. Kemudian ada CTV ini yang merupakan jaringan yang mengandung GTV. Kemudian ETV adalah CTV ditambah margin internal. Kemudian di sini adalah planning target volume atau PTV adalah konsep geometris yang didefinisikan untuk memilih susunan balok yang sesuai. Kemudian ada clinical target volume atau CTV. Ini mengandung GTV yang dapat dibuktikan atau penyakit yang ganas mikroskopik subklinis yang harus dihilangkan. Kemudian ada organ matrix, di mana organ matrix ini adalah jaringan sehat di sekitar kanker atau tumor yang merupakan organ yang memiliki ambang batas menerima radiasi. Kemudian ada dose specification yang terdiri dari dosis target minimum, yang di sini adalah tujuannya adalah untuk menentukan dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH. Kemudian ada dosis target maksimum dari distribusi DVH. Kemudian ada target rata-rata dosis rata-rata dari seluruh titik target yang dihitung. Kemudian ada titik referensi yang menurut ICRU terletak pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan menggunakan kriteria berikut. Titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat dan harus berada di bagian tengah PTV. Kemudian rekomendasi khusus dibuat sehubungan dengan posisi titik referensi ICRU. Kemudian untuk mengkombinasi sinar tertentu. Untuk sinar tunggal, titik pada sumbu tengah di tengah volume target. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, dan sumbu tengah di tengah antara titik masuk sinar. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata, dan untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan. Kebutuhan data pasien untuk mempertimbangkan umum seperti dimensi pasien yang hampir selalu diperlukan untuk mengukur waktu perawatan, kemudian jenis evaluasi dosis yang ditentukan dengan jumlah data pasien yang diperlukan. Kemudian landmark seperti tanda tulang atau fidusia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Dan data pasien ini dari data pasien ini informasi yang diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi dari yang belum sempurna hingga yang sangat kompleks, yang mana ada 2 perencanaan, yaitu perencanaan perawatan 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan kumpulan dari perawatan 3 dimensi ini merupakan kumpulan CT di daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan sesuai dengan yang ditentukan. Biasanya ada 0,5 hingga 1 cm untuk dada, 0,5 untuk panggul, 0,5 cm untuk kepala dan leher. Dan kontur eksternal ini representasi dari kulit atau masker yang dengan imobilisasi. Harus digambar pada potongan CT yang digunakan untuk perencanaan perawatan. Dan kemudian banyak sistem perencanaan perawatan atau contemporary TPS itu gunanya untuk memilih dan untuk mengabaikan ketidakhomogenean yang sering disebut dengan heterogenitas. Kemudian ada perencanaan perawatan 3 dimensi ini seperti digambarkan pada kasus kandung kemih dan rektum yang ada di gambar di samping. Kemudian simulasi perawatannya itu adalah perangkat imobilisasi yang memiliki 2 peran mendasar. Yang pertama itu untuk mengimobilisasi pasien selama perawatan, kemudian yang kedua menyediakan sarana yang handal untuk memproduksi posisi pasien dari simulasi keperawatan. Kemudian perangkat lainnya yang terdiri dari sandaran kepala itu bisa juga digunakan untuk pemposisian pasien dan imobilisasi dalam radioterapi sinar eksternal. Masker plastik atau masker termoplastik untuk pasien otak dan kepala dan leher.
Dan persyaratan data pasien ini terdiri dari perangkat imobilisasi yang memiliki 2 peran mendasar, yaitu bentuk eksternal pasien harus diuraikan, kemudian target dan suku harus diuraikan, dan kepadatan elektron untuk setiap elemen volume pada matriks perhitungan dosis harus ditentukan. Kemudian karakteristik perendaman dari setiap elemen volume diperlukan untuk memprosesan gambar. Dan di sini adalah gambar dari simulator itu sendiri, di mana simulator pengobatan konvensional dengan foton yang dihasilkan dari tabung sinar X berada dalam kisaran tegang voltage. Kemudian ada lokalisasi volume target dan organ yang berisiko. Lalu ada akuisisi data pasien berbasis komputer tomografi, yang mana memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik, memungkinkan lokalisasi dan definisi tumor yang sangat baik dibandingkan dengan simulasi konvensional. Karena di sini ada simulasi virtual berbasis komputer tomografi juga, yang itu terdiri dari bor yang lebih besar dengan bukaan hingga 85 cm untuk memungkinkan variasi posisi pasien yang lebih besar dan penempatan aksesoris perawatan selama CT scan. Laser ruangan termasuk laser digital dan dapat digerakkan, kemungkinan keposisian dan penandaan pasien. Kemudian ada virtual simulation, yaitu simulasi pengobatan pasien yang hanya dengan berdasarkan informasi CT saja. Kemudian ada digital constructed radiograph atau diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual sebagai data CT scan dari pasien ke dalam film virtual, dan koefisien redaman di sepanjang satu garis sinar memberikan kontinuitas yang analog dan kerapatan optik atau OD pada film radiografi. Kemudian di sini adalah virtual simulation procedure, atau yang pertama adalah penempatan pasien di atas meja simulator dengan posisi yang sesuai dengan untuk perawatan, kemudian penandaan isocenter referensi, kemudian koordinat referensi, yang keempat menentukan isocenter perawatan, kelima penandaan struktur target dan organ, penggunaan DDR dan BAF. Kemudian ada penentuan geometri beam dan pelindung, kemudian ada pertimbangan distribusi dosis, dan penentuan batas lapangan dan desain pelindung. Transfer data ke TPS. Selanjutnya, perbandingan antara simulator konvensional dan CT simulator adalah yang pertama adalah persamaannya sendiri, tujuan identifikasi, terus penentuan lapangan perawatan, pentingnya penandaan center. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, baik CT simulator konvensional ataupun CT simulator biasa. Perbedaan antara CT simulator dan CT simulator konvensional adalah kualitas gambar dan kontras. CT simulator itu sendiri jaringan lunak lebih tinggi sehingga memungkinkan identifikasi volume target dan struktur kritis secara lebih akurat dibandingkan dengan konvensional. Kemudian penentuan lapangan perawatan, penggunaan gambar CT untuk membuat DDR dan EV itu memungkinkan penentuan lapangan perawatan secara virtual tanpa kehadiran pasien, itu lebih memungkinkan yang CT simulator. Kehadiran pasien sendiri itu juga harus hadir dalam setiap pemindaian guna perencanaan bisa dilakukan guna perencanaan lebih lanjut, karena jika menggunakan CT simulator saja itu pasien tidak harus datang. Sedangkan penggunaan simulasi konvensional, pasien harus datang dan berada di meja simulator lebih lama. Kemudian adalah perbandingan simulator dan simulator konvensional lainnya, yaitu adalah fleksibilitasnya. Dan kemudian yang kelima adalah kebutuhan simulator fluoroskopi itu tambahan, yang seperti CT simulator ini kadang memerlukan simulasi fluoroskopik tambahan untuk memverifikasi posisi isocenter dan batas lapangan. Kemudian adalah sedangkan simulasi konvensional ini simulasi fluoroskopik sudah menjadi bagian dari proses yang utama. Magnetic resonance imaging untuk treatment planning, yang mana MRI ini tidak dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi karena beberapa alasan. Yang pertama, dimensi fisik MRI membatasi penggunaan alat imobilisasi, tidak ada sinyal tulang, kemudian tidak tersedia informasi kepadatan elektron, kemudian rentan terhadap artefak. Yang selanjutnya adalah pembahasan clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy part 2. Kurva isodosis adalah garis yang menghubung titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Dan kurva isodosis ini biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau di isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Kurva isodosis pada kontur transversal pasien. Kurva isodosis pada berkas foton 6 mV yang dinormalisasi Zmax. Kadar filter wedge
dengan bahan berupa potongan timah atau baja, kemudian ada motorized wedge, terintegrasi di unit perawatan, kemudian ada dynamic wedge, gradasi intensitas dibuat dengan menutup rahang atau kolimator. Wedges atau bagian-bagian dari wedge atau heel atau tool merupakan bagian tebal dari wedge dan dosis rendah berada di bawah bagian ini. Kemudian ada wedge factor, itu adalah rasio dosis kedalaman tertentu. Biasanya ada Zmax di mana sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Dan fungsi ini digunakan untuk perhitungan monitor unit atau MU untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar X yang disebabkan oleh wedge. Dan faktor yang mempengaruhi WF adalah kedalaman dan ukuran bidang. Dan penggunaan utama wedge ini adalah untuk kompensasi permukaan miring dan perawatan resi rendah. Dan bolus dan filter kompensasi. Dan bolus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh dan ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan dosis di permukaan kulit, dan yang kedua adalah menggantikan jaringan yang hilang. Dan filter kompensasi ini merupakan material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit. Biasanya terbuat dari logam seperti timbal. Filter ini dapat memproduksi gradien dosis dalam dua dimensi, dan semakin dekat filter ke sumber radiasi, semakin kecil ukurannya. Perbedaan antara bolus dan filter kompensasi. Kalau bolus ini menghilangkan efek pelindungan kulit, sedangkan kalau filter kompensasi mempertahankan efek pelindungan kulit. Dan proses pembuatan bolus ini lebih mudah dan cepat, sedangkan filter kompensasi ini rumit dan pembuatan yang khusus. Koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Yang pertama adalah dengan menggunakan pergeseran isodosis, dan metode sederhananya itu disebut metode pergeseran isodosis. Yang digunakan tidak adanya pendekatan terkomputerisasi untuk merencanakan kontur ini secara manual, seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian yang kedua adalah metode koefisiensi atenuasi yang efektif. Metode kedua ini merupakan faktor koreksi yang dikenal dengan koefisien atenuasi efektif, yang mana X adalah kedalaman jaringan yang hilang, kemudian M adalah koefisien atenuasi jaringan untuk energi tertentu. Dan yang ketiga adalah metode rasio jaringan udara, yang mana dinyatakan dalam rumus CF di bawah. Dan metode ini didasarkan pada hukum atenuasi juga, tapi untuk memperhitungkan kedalaman titik perhitungan dan ukuran lapangan. Dan yang keenam adalah koreksi ketidakhomogenan jaringan. Nah, ketidakhomogenan jaringan ini juga disebut dengan heterogenitas. Yang pertama adalah rasio jaringan udara, dan metode ini tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan, tapi mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral, seperti yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah metode hukum daya Bato, yang memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Yang ketiga, ada metode radiasi jaringan udara ekuivalen, yang merupakan parameter ukuran medan dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif. Kemudian, berfungsi untuk mengoreksi posisi geometris ketidakhomogenan terhadap titik perhitungan. Dan yang keempat adalah metode pergeseran isodosis. Kombinasi balok dan aplikasi klinis. Yang pertama adalah pembuatan dan normalisasi. Distribusi dosis yang beberapa balok dapat dinormalisasi menjadi 100%. Hal ini diimplikasikan bahwa setiap berkas memiliki bobot yang sama, dan pasangan terjepit pada normalisasi Zmax berbobot 100/50%. Akan menunjukkan satu balok dengan isodosis 100% pada Zmax dan yang lainnya dengan 50% pada Zmax. Dan jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris. Yang pertama adalah teknik SSD, tetap memerlukan pemindahan pasien sehingga kulit berada pada jarak yang benar untuk setiap orientasi sinar. Teknik isosentris memerlukan penempatan pasien sedemikian rupa sehingga target biasanya berada pada isosentris. Sinar paralel berlawanan. Beberapa sinar koplanar sinar paralel berlawanan ini mengatasi kesulitan penurunan radiasi dosis pada masing-masing sinar, dan kedua ada penurunan dosis kedalaman pada suatu berkas terkompensasi sebagian. Dan banyak lokasi anatomi seperti lesi paru, lesi kepala, dan leher dapat diperlukan secara memindai dengan sinar-sinar yang berlawanan secara paralel. Kemudian ada beberapa sinar koplanar. Koplanar dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan 2D pada satu bidang. Penggunaannya ini menggunakan dosis yang lebih tinggi dan daerah perpotongan sinar. Ada teknik rotasi yang menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi dengan dosis tinggi di dekat
sentrum, tapi juga menyinari lebih banyak jaringan normal dengan dosis yang lebih rendah, sehingga teknik ini berguna untuk kasus lesi prostat, kandung kemih, leher rahim, dan hipofisis, terutama untuk meningkatkan volume. Dan karena beberapa sinar koplanar ini muncul dari sudut meja yang tidak standar yang digabungkan dengan angulasi gantry. Dan sinar koplanar ini paling sering digunakan untuk perawatan otak serta penyakit kepala dan leher, di mana volume target sering dikelilingi oleh struktur kritis. Pencocokan bidang. Pencocokan bidang ini pada kulit adalah teknik penyambungan bidang yang paling mudah karena divergensi sinar. Hal ini akan menyebabkan overdosis jaringan yang signifikan pada kedalaman dan hanya digunakan di daerah di mana toleransi jaringan tidak terganggu. Treatment Plan Evaluation. Nah, treatment evaluasi rencana perawatan setelah perhitungan dosis dilakukan oleh dosimetri atau fisikawan medis pada komputer atau dengan tangan ahli onkologi radiasi mengevaluasi rencana tersebut. Yang pertama adalah beberapa poin penting dalam target volume. Kemudian ada 3 array 3D, yang mana alat-alat ini digunakan untuk mengevaluasi distribusi dosis yang direncanakan. Kurva isodosis, bidang ortogonal, terus statistik distribusi dosis, kemudian DPH diferensial, kemudian DPH kumulatif. Dan ada penjelasan tentang kurva isodosis kembali. Terus ada bidang ortogonal dan permukaan isodosisnya itu sendiri dapat dilihat seperti gambar di samping. Statistik dosis. Dosis yang dapat dihitung itu termasuk pada dosis minimum pada volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, dan dosis yang diterima paling sedikit yaitu 95% dari volume. Dan volume yang diradiasi minimal 90% dari dosis yang ditentukan. Dua statistik berakhir hanya relevan untuk turun volume target, yang mana statistik dosis organ berguna dalam pelaporan karena lebih mudah dimasukkan dalam tubuh pasien dibandingkan DVH. Histogram, dosis, volume. Rencana pengobatan 3D mencakup distribusi dosis melalui matriks titik 3D pada anatomi pasien. DVH mengerangkum informasi distribusi dosis 3D dan merupakan alat yang kuat untuk evaluasi kuantitatif rencana pengobatan, di mana utama DVH adalah hilangnya informasi spasial akibat kondensasi data saat DVH dihitung. Dan jenis-jenis histogram dosis volume. Histogram dosis volume langsung ini untuk membuat DVH langsung, dan histogram dosis volume kumulatif sebagai berikut. Alasan tampilan DVH kumulatif lebih populer karena komputer menghitung volume target atau struktur kritis yang menerima setidaknya dosis tertentu dan memplot volume ini atau persentase volume dengan versus dosis. Semua plot DVH kumulatif dimulai pada 100% volume untuk 0 Gray dan karena seluruh volume setidaknya tidak menerima dosis. Contoh grafik DPH, di sini ada evaluasi pengobatan, yaitu memverifikasi portal pengobatan pada melakukan dosimetri in vivo menggunakan TLD atau dosimeter, thermoluminescence, dan detektor lainnya. Kemudian ada evaluasi pengobatan menggunakan port film, yang mana ini merupakan jenis film emulsi yang sering digunakan dalam amplop kertas kedap cahaya yang dapat ditempatkan pada pancaran radiasi di luar pasien. Dengan cara menggunakannya itu 2 cara, yang pertama lokalisasi, yang kedua adalah verifikasi. Port film ini dapat diambil dengan 2 teknik, yaitu paparan tunggal dan paparan ganda. Dan di sini ada online portal imaging. Online portal imaging ini detektor radiasi yang dipasang pada linek dan dapat mentransfer informasi detektor yang menghasilkan gambar berbasis komputer dengan kualitas beragam. Saat ini, sistem ini meliputi detektor fluoroskopi, kemudian ada detektor ruang ionisasi, dan detektor silikon amorf. Treatment time and monitor unit calculation. Ada teknik SSD, short to skin distance, ada teknik isosentris, dan perbedaan antara kedua teknik ini adalah menghasilkan distribusi dosis yang diatur oleh PDD. Sedangkan teknik isosentris ini menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau Tissue Maximum Ratio. Dan prosedur untuk kalibrasinya sendiri diukur dalam phantom air, kemudian diukur dalam sumbu tengah sinar radiasi, dinyatakan untuk titik P pada kedalaman dosis max, diukur dengan bidang 10 kali 10, kemudian diukur pada unit nominal SSDF, umumnya 100 cm. Perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk pengaturan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Gambar distribusi isodosis SSD
tetap untuk 3 bidang perawatan prostat. Sebagai berikut perhitungannya, dan di sini ada perhitungan untuk unit dan waktu untuk perawatan pengaturan isosentris. Dan normalisasi distribusi dosis ini didefinisikan sebagai proses pengalibrasi atau penyesuaian dosis radiasi sehingga sesuai dengan target dosis yang diinginkan. Distribusi dosis ini dapat dinormalisasi dengan berbagai cara yang berbeda. Yang pertama adalah jika distribusi dosis dinormalisasi menjadi 100%, pada isosentrum penyesuaian harus dilakukan pada perhitungan saat menghitung kontribusi dosis relatif ke isosentrum dari setiap berkas. Untuk contoh isosentris di atas, yang pertama, nilai isodosis di pusat isosentris hanyalah jumlah bobot absolut setiap berkas. Jika distribusi dosis dinormalisasi menjadi 100% di isosentrum dengan dq 200 centigrade dan nilai isodosis persep 100%, maka kontribusi relatif untuk berkas A adalah sebesar sebagai berikut. Pencantuman parameter dosis keluaran dalam distribusi ini harus fungsinya untuk TPS sendiri adalah untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi yang mempengaruhi output berkas. Garis isodosis adalah garis yang gambar distribusi dosis menggambarkan menunjukkan lokasi-lokasi yang menerima dosis radiasi yang sama. Dan perhitungan waktu perawatan untuk unit orthovoltage dan cobalt 60 ini sendiri dilakukan dengan cara yang sama dan pada seperti pada mesin foto dengan tegangan tinggi yang dikeluarkan seperti pada Linex. Untuk Linex sendiri adalah satuannya adalah centigrade per monitor unit, sedangkan untuk unit cobalt itu sendiri yaitu satuannya adalah centigrade per menit. Sini ada membahas tentang berkas elektron, fisik, dan aspek klinis. Distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air dinyatakan sebagai berikut. Kemudian kedalaman persentase dari sumbu pusat berkas elektron kurva menunjukkan karakteristik sebagai berikut, di mana dosis permukaan relatif tinggi yaitu 80 hingga 100% dan dosis maksimum terjadi pada kedalaman tertentu disebut dengan Zmax. Dan di luar Zmax, dosis turun dengan cepat dan mendarat di bawah dosis tingkat rendah yang disebut dengan Bremsstrahlung tail. Kemudian interaksi kolom di sini ini diklasifikasikan sebagai berikut: ada tabrakan elastis, tabrakan tidak elastis, tabrakan elastis dengan elektron orbital atau menyerap, kemudian tabrakan elastis dengan inti atom penyerap. Atom penyerap dapat diionisasi melalui dua jenis tabrakan ionisasi, yaitu tabrakan keras di mana elektron orbital dikeluarkan mendapatkan cukup banyak energi untuk dapat mengionisasi atom itu sendiri, sedangkan tabrakan lembut di mana elektron orbital yang dikeluarkan memperoleh jumlah energi yang tidak mencukupi untuk dapat mengionisasi materi pada sedangkan tabrakan elastis dapat antara elektron yang datang dan inti atom penyerap menghasilkan yang pertama adalah perubahan arah gerak elektron yang datang, kemudian ada kehilangan energi yang sangat kecil, di mana elektron yang datang kehilangan energi kinetik melalui tindakan kumulatif dari beberapa peristiwa hamburan. Setiap peristiwa ditandai dengan kehilangan energi kecil ya. Dan hukum kuadrat terbalik ini atau inverse square law digunakan untuk perbedaan SSD kecil dan SSD nominal untuk membuat koreksi pada laju dosis yang diserap pada Zmax pada pasien untuk variasi celah udara antara permukaan pasien yang sebenarnya dan SSD nominal. Begini adalah hukum atau persamaan rumus dari hukum kuadrat terbalik. Konsep jangkauan sendiri ini dikelilingi oleh medan kolom partikel bermuatan dan saat mereka menembus ke dalam penyerap menghadapi banyak interaksi kolom dengan elektron di mana orbital dan inti atom itu menyerap. Dan definisi rentang partikel yaitu rentang CSDA yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Untuk rentang CSDA ini adalah kuantitas yang dihitung mewakili panjang jalur rata-rata di sepanjang lintasan elektron. Kisaran CSDA bukanlah kedalaman penetrasi sepanjang arah yang ditentukan ya. Kemudian beberapa definisi rentang lain yang digunakan untuk berkas elektron. Rentang maksimum Rmax ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana ekstrapolasi ekor
kurva dosis kedalaman sumbu tengah bertemu dengan latar belakang Bremsstrahlung. Kemudian kedalaman R90, R80, dan R50 didefinisikan sebagai kedalaman kurva PDD elektron di mana PDD di luar kedalaman dosis maksimum mencapai nilai masing-masing yaitu 90%, 80%, dan 50%. Dan RP ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung yang diplot melalui bagian paling curam dari kurva dosis kedalaman elektron yang berpotongan dengan garis ekstrapolasi ekor Bremsstrahlung. Dan RQ ini didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung melalui titik refleksi dosis berpotongan dengan tingkat dosis maksimum. Wilayah penumpukan. Wilayah penumpukan untuk elektron balok seperti untuk berkas foton adalah wilayah kedalaman antara permukaan hantu dan kedalaman dosis maksimum Cmax. Kemudian dosis permukaan untuk megavoltage berkas elektron relatif besar yaitu sekitar 75% dan 95%. Berikut adalah distribusi dosis luar Cmax. Kontaminasi Bremsstrahlung berkas elektron bergantung pada energi berkas elektron dan biasanya kurang dari 1% untuk 4 berkas elektron dan kurang dari 2,5% untuk 10 berkas elektron. Kurang dari 4% untuk 20 berkas elektron megavolt. Parameter dosimetri berkas elektron, yang mana spektrum berkas elektron sangat kompleks, dipengaruhi oleh medium yang disinari. Yang pertama ada tepat sebelum keluar, kemudian energi elektron terdegradasi secara acak ketika elektron melewati jendela keluar, foil hamburan, ruang ionisasi, transmisi, dan udara. Seperti yang digambarkan dalam gambar berikut, merupakan spektrum berkas elektron yang bergantung pada titik pengukuran dalam sinar. Parameter dosimetri berkas elektron bisa adalah parameter dosimetri berkas elektron yang dinyatakan dengan rumus E0, dan Harder juga telah menunjukkan bahwa energi yang paling mungkin untuk EKZ dan energi rata-rata EZ berkas elektron pada kedalaman Z pada fantom atau pasien dengan menurun secara linier dengan Z. Sebagai berikut. Kemudian pengukuran PDD pada berkas ini menggunakan ruang ionisasi. Kemudian jika digunakan, sinyal ionisasi ini dioda mewakili dosisnya secara langsung. Kemudian jika menggunakan film, kurva karakteristik atau kurva H dan D untuk film yang diberikan harus digunakan untuk menentukan dosis terhadap kerapatan film. PDD untuk medan elektron kecil, untuk ukuran medan yang menurun ketika sisi medan menurun hingga di bawah nilai 1 RP. PDD untuk insiden miring sebagai berikut. Parameter dosimetri bekas elektron dengan faktor keluaran. Nah, faktor keluaran ini untuk energi elektron dan ukuran medan yang diberikan. Dengan ukuran aplikator elektron itu sendiri, pada umumnya pada SSD nominal adalah melingkar dengan diameter 5 cm dan persegi dengan ukuran 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, dan 25 x 25. Bidang persegi ini yang ditentukan oleh aplikator tidak akan cukup melindungi semua jaringan normal dalam sebagian besar situasi klinis. Alasan ini yang menjadikan glukolimasi yang dibuat untuk menggunakan timbal sebagai panduan titik referensi yang dimasukkan dalam ujung aplikator untuk membentuk satu bidang. Parameter dosis berkas elektron dengan rentang terapi serta profil dan rasio dari luar sumbu yang dinyatakan dalam sebuah grafik di bawah. Nah, kedalaman tingkat dosis 90 atau R90 ini di luar Zmapp didefinisikan sebagai rentang terapi untuk terapi berkas elektron, dan kedalaman R90 ini harus juga memungkinkan ketepatan dengan margin perawatan distal. Kerataan dan simetri. Nah, kerataan dan simetri ini spesifikasinya untuk kerataan yaitu itu ada sendiri. Yang pertama adalah jarak antara tingkat dosis 90 dan tepi berkas geometris tidak boleh melebihi 10 mm, dan kemudian nilai maksimum dosis yang diserap dimanapun dalam wilayah yang dibatasi oleh kontur dosis 90% tidak boleh melebihi 1,05 kali dosis yang diserap pada sumbu berkas pada kedalaman yang sama. Pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron spesifikasi dan
pelaporan dosis. Sebagai berikut, pada pertimbangan klinis itu dinyatakan dalam sebuah kurva gambar 8.4 dan kurva isodesis ini sendiri dapat direpresentasikan sebagai mana yang tertera pada gambar 8.7. Dan pertimbangan kurva isodesis sendiri ini ada istilah penumbra yang mana mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi di mana laju dosis berubah dengan cepat sebagai fungsi dari jarak dari sumbu pusat berkas. Dan penumbra fisik berkas elektron ini dapat didefinisikan sebagai jarak antara dua kurva isodos tertentu pada kedalaman tertentu. Dan penumbra yang didefinisikan dengan cara ini adalah fungsi kedalaman yang bervariasi dengan cepat. Ada penentuan medan, itu ada aplikator elektron, perlindungan dan potongan, kemudian perlindungan internal. Dan koreksi permukaan tidak rata ini didefinisikan pada persamaan sebagai berikut. Bolus, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa bolus merupakan bahan yang setara dengan jaringan, yaitu dinyatakan seperti gambar di samping. Dan koreksi homogenitas ini juga sudah dijelaskan pada persamaan sebelumnya. Dan di sini adalah hubungan dari depth atau kedalaman dengan persen depth dose atau persen dosis kedalaman. Dan di sini ada efek perturbasi sebaran atau edge yang didefinisikan jika sinar elektron mengenai antarmuka antar dua bahan secara tangensial atau pada sudut miring yang besar. Perturbasi sebaran yang dihasilkan akan mempengaruhi distribusi dosis di antara permukaan. Bahan yang densitas lebih rendah akan menerima dosis yang lebih tinggi akibat peningkatan penyebaran elektron dari sisi dengan densitas yang lebih tinggi ini. Kemudian ada sebagai berikut. Elektron terapi treatment planning. Dan di sini adalah membahas tentang kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton adalah konteks ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk radioterapi. Dan berkas elektron digunakan juga dalam radioterapi yang terutama untuk pengobatan kanker atau tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Sedangkan radioterapi modern ini dosis yang sangat akurat yang direkomendasikan RCRU untuk mencapai akurasi plus minus 5% dalam dosis tumor. Teknik kalibrasinya sendiri ada 3, kalimetri, dosimeter Fricke, dan dosimetri ruang ionisasi. Dan energi rata-rata perpasangan ion udara atau wear per E ini dinyatakan sebagai berikut. Dan penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis ini, kalibrasi langsung ada kalibrasi rongga, kalibrasi ionisasi rongga, kemudian ruang ekstrapolasi tertanam fantom. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi, ini prinsipnya cukup sederhana, yang 3 komponen utama. Yang pertama adalah ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Ruang ionisasi ini sebagai berikut. Dan ruang ionisasi terdiri dari 3 elektroda, yaitu elektroda polarisasi, pengukur, dan pelindung. Dan ruang ionisasi ini secara rutin dikalibrasi ada 2 jenis, yaitu ruang silinder dan ruang plat paralel yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Kemudian elektrometer dan power supply fantom. Nah, fantom sendiri ini merupakan air adalah salah satu material fantom standar untuk pengukuran dosimetri sinar foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri sering dilakukan pada material padat yang lebih praktis seperti polystyrene, lucid, plastik ekuivalen jaringan A150, kemudian solid water, ada solid water and plastic water, ada spiritual water, dan menyeru air dalam 3 parameter. Yang pertama kerapatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Pada fantom, kemudian ada rumusnya. Ada fantom sendiri itu sendiri direkomendasikan sebagai bahan air adalah salah satu bahan rekomendasi pembuatan fantom. Koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Yang pertama yang mempengaruhi adalah suhu, tekanan, kelembapan, kedua tegangan dan polaritas, ketiga arus bocor ruang, dan keempat efek stem. Efek suhu, tekanan, dan kelembapan dinyatakan dalam rumus
9.5, 9.6, dan 9.7. Dan efek tegangan ruang atau koreksi rekombinasi atau kesat, ini kehilangan muatan dalam ruangan disebabkan oleh rekombinasi ion. Kelebihan muatan disebabkan oleh penggandaan muatan dan kerusakan listrik. Seperti itu, ini adalah kurvanya. Dan di sini adalah dalam saturasi, semua muatan yang dihasilkan oleh radiasi dikumpulkan dan langsung menghasilkan kesat dan isat untuk digunakan dalam protokol dosimetri. Ketika ruangan digunakan dalam bawah saturasi, beberapa muatan yang dihasilkan oleh radiasi sebenarnya bergabung kembali dan hilang menjadi bagian dari sinyal dosimetri. Di sini ada general recombination, ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah general recombination, initial recombination, dan ionic diffusion loss. Kemudian ada 3 kategori radiasi pengion yang ditempatkan. Yang pertama ada continuous radiation, yaitu sinar kobalt dan sinar X auto voltage. Kemudian ada pulse beam, berkas sinar X linek. Kemudian ada scan pulse beam, pindai. Itu adalah rumusnya. Dan arus bocor atau chamber. Yang ketiga, itu arus bocor intrinsik, arus bocor akibat radiasi, dan arus kabel palsu. Dan arus bocor chamber ini, efek batang adalah efek samping dari batang penyangga. Dan efek hambur batang, ada juga efek kebocoran batang. Dan penentuan dosis yang diserap itu menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi dengan protokol berbasis dosis serap, ya, dan protokol berbasis karma udara. Protokol dosimetri berbasis karma udara ini dengan urutan yang pertama koefisien kalibrasi udara, kemudian ada dosis serapan terhadap air yang ditentukan menggunakan hubungan Bragg-Ray yang dinyatakan pada persamaan 9.18 dan 9.20. Kemudian ada dosis serap untuk protokol berbasis air yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Dan di sini adalah mekanisme atau langkah-langkah untuk protokol berbasis air. Dan stopping power ratio ini digunakan untuk ruang ionisasi yang didasarkan pada prinsip Bragg-Ray yang menghubungkan dosis serap pada titik di medium air dengan dosis serap rata-rata dalam detektor. Dan prinsip ini mengasumsikan bahwa flux elektron di detektor sama dengan di medium yang tidak terganggu. Penyimpanan dari perilaku ideal Bragg-Ray dikoreksi dengan faktor gangguan. Stopping power ratio ini berlaku untuk spektrum elektron di titik yang diminati. Kemudian di sini ada ionization chamber based dosimetry system, yang mana ionization chamber based dosimetry system ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, kemudian elektrometer dan catu daya. 3 elektroda, dan kalibrasi berkas foton dan elektron. Ini ada 3 elektroda juga, yaitu ada polarisasi, pengukur, dan pengaman. Dan 2 jenis ruang ionisasi itu ruang silinder dan pelat paralel. Elektrometer dan power supply ini merupakan bentuk dari ruang ionisasi yang digunakan di radioterapi. Kemudian ada phantom, ada ZF,